Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani bertopeng, salam tani singkong Lampung Tengah, salam petani singkong Lampung, salam petani singkong Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara memilih bibit singkong yang tepat. Cara pemilihan bibit ini sangat penting karena sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembuahan. Berikut ini tips cara memilihnya. Sekali lagi, bukan maksud hati menggurui lur, tetapi berbagi pengalaman. Untuk cara memilih bibit yang tepat, satu yaitu bibit yang baru dipangkas dari pohonnya. Itu sangat bagus kalau langsung ditanam. Bukan berarti bibit yang dipangkas setelah 5-7 hari itu nggak tumbuh, tapi peluang untuk pertumbuhan akar dan batang serta daun itu lebih bagus yang bibit yang baru dipangkas dari pohonnya kemudian langsung bisa ditanam. Itu cara memilih yang pertama lur. Oke, kita lanjut cara yang kedua, yaitu umur indukan bibit lur. Kalau menurut rekomendasi dari Dinas Pertanian, umur indukan bibit 10-12 bulan. Kalau dari pengalaman saya lur, umur indukan bibit 7 bulan ke atas itu sudah bagus. Itu bukan berarti umur indukan bibit yang 4, 5, 6 bulan itu nggak tumbuh ya lur. Ya tumbuh, tetapi tetap bagus yang umur 7 bulan ke atas. Lanjut yang ketiga untuk pemilihannya, pilih ukuran yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Kalau rekomendasi dari Dinas Pertanian itu berukuran 2,5 cm diameternya dan tegak lurus. Kalau dari pengalaman saya, kita ambil yang sedang-sedang ya. Kalau ini jangan. Nah, ini hindari yang itu agak kecil. Kalau yang ini semua di bawah ini masuk semua itu untuk pembibitan ukurannya. Lanjut cara yang keempat, pilih bibit yang bermata kerap. Itu ya lur ya, pilih yang bermata kerap. Dilihat dari matanya lur ya, tetapi jangan yang jarang lur ya. Contohnya kita cari yang jarang. Nah, yang seperti ini kurang bagus ya, yang matanya ini agak jarang. Apa bisa tumbuh? Ya bisa. Apa bisa berbuah? Ya tetap bisa. Tetapi tetap bagus yang bermata kerap ini lur ya. Ini yang bermata kerap itu tetap lebih bagus. Nanti saya jelaskan. Kita contoh potong dulu lur ya. Nah, sambil megang HP ini susah. Kita masih peralatan seadanya perekaman. Nah, ukurannya segini lur, kurang lebih. Kenapa bermata kerap itu peluangnya lebih bagus? Rekomendasi kalau dari Dinas Pertanian itu cara tanamnya sepertiga dari batang ini ya lur ya. Jadi sepertiganya itu kurang lebih, nah segini dalamnya. Dalamnya segini, kita tanam seperti ini. Contohnya, aduh keras ini. Nah, segini ya lur ya. Kenapa mata kerap itu lebih bagus? Satu, kalau yang pertama untuk motong itu kalau bisa lurus ya lur ya.
lurus. Nah ini lurus, karena apa? Karena nanti ini bisa tumbuh banyak akar. Ketika ditanam, semua kandungan perangsang akarnya turun. Karena bawahnya ini merata, maka bisa tumbuh di seluruh lingkaran ini lur ya. Kenapa harus lurus? Berbeda kalau yang miring seperti ini lur. Saya contohkan. Nah miring ini. Nah ini biasanya kalau ditanam seperti ini nggak bisa tumbuh lurus untuk apa namanya akarnya, karena ketika tanam nanti zat-zat perangsang akarnya kan kalau ditanam turun dia, atasnya itu akan tumbuh tunas, terus untuk perangsang akarnya akan turun. Nah ketika turun, karena ini yang paling dekat turunnya, ini nanti banyak akarnya di sini, ini kalah, bahkan ini nanti bisa busuk, nanti tumbuhnya mungkin sekitar sini nih, sini. Makanya direkomendasikan yang lurus. Sedikit bocoran untuk sistem tanam itu, kalau mau menghadapi musim kemarau antara bulan 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu usahakan nanamnya agak dalam lur ya. Segini agak dalam kalau menghadapi atau di waktu musim kemarau, karena nanti apa ya, pertumbuhan ini membutuhkan air, kandungan air. Kalau nanti jarang hujan, kalau dia di atas tanahnya cepat kering, peluang tumbuhnya sedikit. Kalau agak dalam, peluang tumbuhnya bagus, dan akar nanti juga bisa menyebar. Karena ketika hujan, kalau musim kemarau itu airnya jarang nyampe bawah, makanya akarnya itu bisa menyebar ke samping kalau di waktu musim kemarau. Dan untuk kenapa memilih bibit yang bermata kerap, nah itu nanti ketika tumbuh di bawah-bawah bekas potongan itu, nah mata yang tertimbun di tanah itu, yang atas-atasnya itu juga nanti bisa ada peluang tumbuh akar sehingga buah bisa bertingkat ini lor ya. Kenapa bermata kerap yang dipilih? Karena biar bisa berbuah banyak. Kalau musim penghujan jangan terlalu dalam, karena kalau musim hujan itu air hujan normal ya, jadi dia turun di bawah, nanti akar ini akan mencari air. Nanti kalau terlalu dalam dia buahnya akan nuncap ke bawah. Jadi jangan terlalu dalam, agak dangkal, dia nanti bisa nyebar karena akar akan mencari air. Untuk sistem tanam kalau menghadapi musim kemarau lur, 6, 7, 8, 9, 10 usahakan sistemnya rapat lur. Satu, keuntungannya menghindari banyak yang mati. Yang kedua, dia nanti buahnya itu dia agak lambat ya, jadi untuk berbuah panjang itu agak susah karena kandungan airnya kurang. Jadi kita perbanyak batang aja. Kalau musim penghujan antara 11 sampai bulan 5 ya sistem agak renggang ya lur ya. Terus untuk tanah yang sangat subur, usahakan tanamnya jangan terlalu rapat. Kalau tanah yang sudah subur atau bekas tanam jagung, usahakan tanamnya jangan rapat lur ya. Nanti dia daunnya berlomba-lomba, kalau dia terlalu rimbun ke atas buahnya itu bisa kerengkang karena dia memburu perkembangan di batangnya karena terlalu rapat, sinar matahari nggak kena tanah. Kalau tanahnya biasa standar, kita sistem tanam rapat, karena nanti dia tumbuhnya itu nggak begitu subur, jadi masih ada celah-celah untuk matahari masuk. Bocoran sedikit untuk cara penanaman singkong yang paling bagus itu adalah setelah dibajak langsung ditanam ya lur ya. Setelah dicabut, selang sehari dirumbuk, dibajak langsung ditanam, itu sebaik-baiknya waktu tanam. Demikian lur cara pemilihan bibit singkong yang tepat
sangat penting karena pengaruhnya sangat besar terhadap pertumbuhan, lebih-lebih pertumbuhan banyaknya akar. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe sekali lagi karena subscribe itu gratis agar tidak ketinggalan info terkini dari channel kami. Sekali lagi bukan maksud mengguri lur, tetapi lebih ke sharing, berbagi ilmu sehobi tanam singkong. Lebih-lebih untuk akhir-akhir ini harga singkong mulai turun. Kita cuman bisa dengan memperbagus tanaman kita agar hasilnya sedikit lebih baik.